Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Kembali lagi bermain Sudoku pemula, dan tema di minggu ini adalah varian-varian Sudoku yang mungkin sedikit tidak biasa di sini. Dia memberikan informasi tentang hubungan dari dua angka, tapi juga berhubungan tentang matematika. Contohnya di varian hari ini yaitu Makodoku yang dibuat oleh Bill Murphy, dan dia memberikan informasi tentang penjumlahan atau perkalian sehingga hasilnya harus di bawah 10. Lumayan menarik banget untuk variannya, dan mari kita langsung saja untuk lihat peraturannya. Dan kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Jadi kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap peta kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3 kali 3 dia harus memuat seluruh angka tepat satu kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan dari Makodoku di sini, angka yang dipisahkan oleh plus harus menghasilkan penjumlahan kurang dari 10, dan angka yang dipisahkan oleh X harus menghasilkan perkalian kurang dari 10. Jadi untuk dua petak yang dipisahkan oleh plus dan perkalian ini, hasil penjumlahan atau perkalian tersebut harus lebih kecil dari 10. Jadi contohnya di dua petak ini karena merupakan plus, hasil penjumlahan dari dua angka ini harus lebih kecil dari 10, dan di sini juga sama, perkaliannya harus lebih kecil dari 10. Dan angka 10 itu tidak termasuk ya, karena itu bukan angka yang lebih kecil dari 10. Jadi harus 9 atau kurang dari 9. Oke, dan itu adalah peraturan untuk Makodoku, dan mari kita langsung saja untuk riset temennya dan mulai bermain puzzle-nya. Ya, sangat menarik banget ya. Penjumlahan kurang dari 10 dan perkalian kurang dari 10. Jadi kita harus memastikan aja ya untuk setiap ini harus kurang dari 10. Oke, dan kita mulai dari beberapa petunjuk dulu yang mungkin sudah ada angka-angka yang telah diberikan di sini ya. Ya ini karena 9 dikalikan sesuatu harus lebih kecil dari 10, maka hanya bisa satu kan ya. Kalau lebih dari itu, maka hasil penjumlahannya, perkaliannya akan menghasilkan 18 atau lebih, jadi nggak mungkin. Jadi ini sudah pasti akan satu. Di sini ada perkalian dan penjumlahan ya. Di sini angkanya harus satu atau dua supaya bisa mendapatkan penjumlahan kurang dari 10, tapi nggak bisa satu, maka harus dua di sini. Dan ini sudah pasti selesai. Coba mungkin kita lihat di sini. Logika yang sama ya, harusnya ini harus satu atau dua supaya hasil yang gading ini perkalian ya, berbeda. Iya, cuman kalau misalkan ya menarik banget ya di sini. Angka 5 atau lebih kalau dia merupakan perkalian itu harus selalu ada angka satu ya, ditemani dengan angka satu. Karena walaupun sekecil mungkin angka 5, kalau dikalikan 2 itu pasti akan menghasilkan 10 gitu. Jadi angka 5 atau lebih kalau dia berada perkalian, dia hanya bisa ditemani dengan angka satu. Jadi mungkin kita coba lihat perkalian dulu kali ya di sini. Karena ya ada beberapa sih. 5 di sini hanya bisa ditemani dengan angka satu, 7 hanya bisa ditemani dengan angka satu, 8 hanya bisa ditemani dengan angka satu. Tapi di sini sedikit berbeda ya. 4 masih bisa ditemani dengan angka satu atau 2, 3 nggak mungkin atau terlalu banyak, tapi nggak mungkin satu karena sudah ada di barisnya. Varian yang sangat menarik banget di sini. 9 hanya bisa ditemani dengan angka satu juga, dan 4 hanya bisa ditemani dengan satu atau 2 untuk perkaliannya. Oke. Dan di pojokan sudah selesai semua, jadi mungkin kita coba lihat untuk petunjuk-petunjuk di sini ya. 8 hanya bisa ditemani dengan angka satu untuk penjumlahannya, nggak mungkin 2 atau lebih. Satu membuatnya menjadi 2. Lalu di sini 6 hanya bisa ditemani dengan satu, 2 atau 3 ya. Kalau 4 bakal 10 atau lebih, nggak mungkin. Dan nggak mungkin satu dan 2, sehingga menjadi 3 di sini. Iya, dan dua petak ini dia harus menghasilkan angka penjumlahan di bawah 10 ya. Maka hanya bisa 4 tambah 5 sih. Seminimal mungkin. Karena tidak bisa menggunakan angka satu 2 3 lagi. Maka harus 4 tambah 5. Dan 4 membuatnya menjadi 5. Dan sekarang ini adalah angka 4. Menarik banget ya untuk interaksinya. Oke, dan 2 di sini hanya bisa ditemani dengan angka satu 2 3 4. Kalau 5 bakal terlalu banyak. Tapi nggak mungkin satu atau 2 lagi. Sehingga menjadi 3 atau 4. Mungkin kita masih belum tahu di situ. Coba kita lihat yang lain dulu. 6 hanya bisa ditemani dengan angka satu 2 3 penjumlahannya, tapi nggak mungkin satu 2 sehingga menjadi 3 di sini. 3 perkalian hanya bisa satu 2 3 ya, tapi nggak mungkin 3 juga, dan nggak mungkin satu juga, maka hanya bisa 2 di sini. 2 perkalian hanya bisa satu 2 atau 3 ya. Kalau 4 masih bisa 4, tapi nggak mungkin 5. Tapi nggak mungkin 2 3 4 oleh Sudoku. Jadi hanya bisa satu di sini. Oke, dan sudah banyak sekali petunjuk yang telah kita selesaikan di sini. Luar biasa. Di sini kalau nggak ada angka satu, nggak mungkin ya. Karena ya
Kalau nggak ada angka 1, seminimal mungkin 4 kali 5 itu sudah menghasilkan lebih dari 10. Maka pasti bakal ada angka 1 dan angka apapun yang dikalikan angka 1 pasti bakal lebih kecil dari 10. Jadi sudah oke di situ. Tinggal dua petunjuk ini lagi sekarang. Penjumlahan di sini pasti bakal ada angka 1 sih oleh Sudoku ya. Kita hanya bisa tempatkan angka 1 saja oleh Sudoku di sini dan dia melihat ke atas menyelesaikan satu kita di atas. 1 ditambah apapun kecuali angka 9 nggak mungkin, itu pasti akan menghasilkan lebih kecil dari 10. Tapi karena nggak bisa 9, jadi sudah oke penjumlahannya. Tinggal satu petunjuk lagi. Kalau ini em, petak ini bisa berisi angka apa? Nggak mungkin 1, 2, nggak mungkin bisa aja 3, 4, nggak mungkin 5, nggak mungkin 6, 7, atau 8, 9. Jadi ternyata hanya bisa 3 atau 4 ya, dan ini sudah pasti selesai otomatis. Karena di baris ini angkanya berbeda, salah satunya harus 3 dan salah satunya harus 4, sehingga menghasilkan penjumlahan 7. Jadi ya ternyata ini banyak banget petunjuk-petunjuk yang telah kita bisa selesaikan ya. Kita bisa melihat Sudoku ini dengan berbagai macam cara untuk memulai dan mengakhiri puzzle ini. Sangat luar biasa sekali oleh Bill Murphy. Oke, dan sekarang kita tinggal selesaikan saja untuk Sudokunya. Di sini angka 1 sudah selesai semua, mungkin angka 2. 2 oleh Sudoku di box ini hanya bisa di dua tempat, 2 di box ini hanya bisa di dua tempat. Kayaknya masih belum terlalu menarik. Mungkin kita lihat angka 4. 4 oleh Sudoku di box ini. Lalu 4 di box ini dia hanya bisa di dua tempat, sehingga di box ini dia melihat ke samping angka 4-nya. Nah, mungkin di kedua baris ini lagi, maka hanya bisa di dua tempat juga. Lalu 9 mungkin ya. 9 angka tinggi hanya bisa di sini di boxnya. 6, 7. Ini saya agak bingung mulai untuk sudokunya di mana ya. 6 mungkin. 6, ya 6 oleh sudoku di box ini hanya bisa di sini sekarang. 6 di box ini hanya bisa di dua tempat oleh sudoku. Ups, 6 di sini. 7 oleh sudoku hanya bisa di sini. Dan 2, 3, 4. 2, 7, 9. 7, 7 hanya bisa di dua tempat juga di sini. Oke, ini sepertinya kita mulai di box ini aja. 6 dan 9 sekarang lihat ke box ini, maka hanya bisa di dua tempat. Sehingga tersisa 7 dan 8, tapi bisa kita selesaikan dengan 7 di sini. Itu bisa kita selesaikan. Lalu di mana lagi? 7. Kolom ini mungkin kolom ini kita masih butuh 4 dan 5. Yap, 4 hanya bisa di atas sekarang, sehingga ini adalah 5. Ini mungkin 4 lagi di boxnya. Box ini 7. Coba kita masuk aja ya. 3, 4, 7, 8. Hampir menarik, cuman masih ada beberapa kemungkinan kayaknya. Ini nggak mungkin 3, 4. Ini nggak mungkin 7. Dan kita punya posisi seperti ini. Dan 4 nggak mungkin sini juga oleh sudoku. 4, 6, 7. 7 di box ini hanya bisa di dua tempat sekarang. 7, ya tapi masih belum terbatas juga ya untuk penempatannya. Mungkin 2, 3 kali. Iya, 3 sekarang di box ini hanya bisa satu tempat, sehingga di box ini tersisa 6, 7, 8. 6 nggak mungkin di baris ini lagi. Kita lanjut melihat angka 3 kali ya. 3, 3. Nggak terlalu menarik juga sih masalahnya ya. Oke. 2, 2 masih ada dua kemungkinan juga. 7, 8. Baris ini mungkin baris ini kita masih butuh 7, 8, 9 ya. Di mana ke 9 di baris ini? Oke, 9. 9 di box ini. 9 nggak mungkin di barisin lagi, dan 9 melihat ke atas, makanya bisa satu tempat. Sehingga mengambil posisi angka 7, maka 7 hanya bisa di sini. Dan 7 dia melihat ke bawah, maka 7 di boxnya hanya bisa di sini sekarang. Oke. Berarti di box ini tersisa 5 dan 8. Baris ini butuh angka 6. Dan 7 melihat ke samping, menyelesaikan 8 di sini. Ini bukan 8 lagi. Sehingga baris ini kita masih butuh angka 9, 4, dan 8. Di box ini bisa kita selesaikan. Dia melihat ke bawah, menyelesaikan 3, 4 kita. Dan ini bukan 4 lagi. Agak sedikit tricky juga ya melakukan scanning di sini. Agak sedikit challenging. 2 di kolom ini. Kemudian tersisa 8, 5, 4. 8 di box ini, 4 di box ini, dan 5 di box ini. Baris ini kita masih butuh 7.
Box ini masih butuh 8, 3, dan 5. 3 di box ini, oke. Dia masuk ke samping, menyelesaikan 38, 85 selesai. Kolom ini kita masih butuh 6 dan 7 yang bisa kita selesaikan. Sehingga ini menjadi 6. 6 menyelesaikan box ini, dan tersisa 2 box yang terakhir. 7 menyelesaikan 7 di sini. Kolom ini butuh 2 dan 5, mungkin masih belum, harus dari samping dulu. Kolom ini kita masih butuh 8, 3, dan 9. Kolom ini 2, 5, dan 4. Bukan, 5, 4, dan 6 yang benar. 6 di sini, 4 di sini, dan 5 di sini. Menyelesaikan 5, 2, dan yang terakhir adalah 2, 9, dan 3. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Makodoku. Varian yang sangat menarik banget sih. Kita harus pastikan untuk hasil penjumlahan dan perkaliannya kurang dari 10. Dan di puzzle ini juga sangat keren, kita memiliki multiple solve path ya. Kita bisa menyelesaikannya melalui berbagai cara untuk menyelesaikan dan mendapatkan progres yang lebih banyak di sini. Tapi tadi juga untuk sudokunya agak sedikit challenging ya. Kita butuh melakukan beberapa scanning dalam sudokunya, tapi juga sangat bagus untuk melatih klasik sudoku. Puzzle yang sangat keren oleh Bill Murphy dan sangat seru banget untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.